Menurut Adam R, makin dirasakan dampaknya oleh para calon penumpang di berbagai kota di Indonesia. Aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kasus BLBI secara tuntas kembali dilakukan ratusan mahasiswa di depan gedung DPR MPR. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Halo saudara, selama setengah jam liputan malam kembali menemani Anda dengan beragam berita aktual yang terjadi sepanjang hari ini, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan saudara, bersama saya Gadis Parengkuan, sekarang kita jelang informasi pertama. Saudara, aksi demonstrasi menuntut penyelesaian kasus BLBI secara tuntas yang tadi kembali disuarakan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di depan gedung DPR MPR. Para mahasiswa mendesak anggota DPR agar menggunakan hak angketnya dalam penyelesaian kasus tersebut setelah sebelumnya hak interpelasi yang dilakukan beberapa pekan silam tidak membuahkan hasil. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen ini menuntut DPR segera menyelesaikan skandal BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah di depan gedung MPR DPR. Para mahasiswa juga menuntut para anggota parlemen agar menggunakan hak angket untuk mencari jalan keluar. Sebelumnya, hak interpelasi gagal memberi jalan keluar. Namun para pengunjuk rasa meminta agar hak angket tersebut tidak dimanfaatkan sebagai arena kepentingan politik partai. Aksi demo yang sempat diwarnai hujan ini berakhir tanpa diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang menjaga pintu gerbang gedung MPR DPR. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kejaksaan Agung menegaskan sikapnya bahwa pencopotan Jampitsus, Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan Muhammad Salim adalah untuk memulihkan citra kejaksaan. Kedua pejabat kejaksaan itu dicopot karena dinilai melanggar kode etik jaksa. Langkah Jaksa Agung mencopot Jampitsus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan M. Salim patut diacungi jempol. Langkah tegas itu diambil Jaksa Agung setelah Jaksa Agung Muda Pengawasan menemukan indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan keduanya. Meski belum mau menyebut pelanggaran apa yang dilakukan, Jamwas meyakinkan bahwa fakta sebenarnya akan terungkap saat pengadilan tindak pidana korupsi digelar. Sebagaimana diterangkan yang bersangkutan sendiri, yang bersangkutan kan beberapa kali menyatakan di media bahwa dia kenal dengan Artalita itu. Ada kebijakan dari Bapak Jaksa. Menanggapi putusan Jaksa Agung atas pencopotan itu, baik Kemas maupun Salim yang hari ini masih berkantor di Gedung Bundar menyatakan hanya bisa pasrah. Saya no comment. Saya sudah katakan kemarin bahwa apapun putusan pimpinan saya terima dengan legowo. Jadi itu aja komentar saya ya, berpasrah diri pada Allah. Jadi Anda terima ya Pak ya? Itu silahkan tafsirkan sendiri, saya jawaban saya cuma satu, berpasrah diri pada Allah ya. Oke, ya. Sepanjang sejarah belum ada Jaksa Agung yang mencopot anak buahnya demi mempertahankan kredibilitas aparat penegak hukum. Banyak pihak berharap langkah itu mampu meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Bimo Cahyo dan Noviar Jamal melaporkan dari Jakarta. Aparat kepolisian hingga malam ini masih memeriksa 117 warga yang terlibat kasus bentrok dan menewaskan seorang warga. Polisi masih terus mengungkap motif bentrokan maut itu. Ratusan aktivis Masjid Muslimin Kusumo Dilagan yang terlibat bentrok diperiksa secara bergiliran di Aula Mapoltabes Solo sejak Selasa dini hari tadi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang memulai melakukan keributan. Selain memeriksa ke 117 aktivis masjid itu, polisi menahan mereka. Meski ditahan, status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita pilah-pilah dan melakukan akan jelas. Nah, sekarang masih sepotong-potong kita gabungkan. Nanti kita gabungkan. Sekarang kita masih dalami. Polisi menyita ratusan senjata tajam yang diduga dipergunakan dalam bentrokan itu, namun tidak disebutkan senjata itu milik kelompok yang mana. Wiwi Susilo melaporkan. Departemen Perhubungan mencabut izin terbang Adam R mulai tengah malam ini karena kondisi perusahaan dinilai sudah limbung sehingga tidak bisa membayar aftur dan asuransi. Departemen Perhubungan juga menemukan operasi penerbangan, pelatihan SDM, dan perawatan pesawat dijalankan tidak sesuai standar yang berlaku.
Jika tidak melakukan perbaikan dalam 3 bulan, Departemen Perhubungan akan mencabut izin operasi maskapai ini. Larangan terbang terhadap seluruh pesawat Adam Air dikeluarkan Departemen Perhubungan setelah menemukan 3 penyimpangan besar di maskapai tersebut. 3 penyimpangan yang bisa membahayakan keselamatan penerbangan itu adalah perusahaan tidak mengoperasikan penerbangan sesuai prosedur, pelatihan sumber daya manusia, dan perawatan pesawat juga tidak sesuai standar yang berlaku. Berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, oleh karena itu, Operations Specification PT Adam Sky Connection Airlines dengan ini dinyatakan dicabut dan dilarang melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sejak tanggal 19 Maret 2008 pukul 00 WIB. Dampak pelatihan sumber daya manusia yang tidak baik terlihat ketika pesawat Adam Air tergelincir di Batam baru-baru ini. Pilot dan kopilot tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika insiden itu terjadi. Padahal evakuasi harus dilakukan paling lama 2 menit setelah kejadian. Mekanik maskapai ini juga kurang memiliki kemampuan dalam menangani kerusakan. Sejumlah pesawat juga diperbolehkan terbang meski tidak dilakukan pemeriksaan. Departemen Perhubungan memberi waktu 3 bulan bagi Adam Air untuk melakukan perbaikan. Jika dalam kurun waktu itu tidak ada perbaikan, izin operasinya akan dicabut. Alexander Wibisono dan Yuyung Setiawan melaporkan dari Jakarta. Menurut Adam Air, makin dirasakan dampaknya oleh para calon penumpang di berbagai kota. Mulai dari kurang tersosialisasikannya penerbangan yang dihentikan hingga pengembalian uang tiket yang tidak penuh. Sejumlah calon penumpang Adam Air jurusan Medan Jakarta marah-marah di loket Adam Air di Bandara Polonia Medan. Mereka kesal karena pihak Adam Air yang masih melakukan penjualan tiket dan menjanjikan ada penerbangan tiba-tiba membatalkan secara sepihak. Orang tua kamu. Karena pulang, memang pulang aja. Nomor 9 sehat kami. Kesal karena tidak adanya jaminan keberangkatan membuat sebagian penumpang memilih mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Menurut informasi, gagalnya keberangkatan 2 pesawat Adam Air dari Bandara Polonia setelah pihak Pertamina tidak memberikan bahan bakar aftur karena Adam Air belum melunasi tunggakan hutangnya. Pengembalian tiket calon penumpang di agen Adam Air juga terjadi di Yogyakarta, menyusul dihentikannya penerbangan dari Jogja ke Jakarta. Penumpang pun merasa kecewa karena menurut penumpang Adam Air tidak cukup mengembalikan uang, tapi juga harus memberi ganti rugi atau mengganti dengan tiket penerbangan lain. Puluhan pengusaha Biro Perjalanan Wisata Selasa siang menyerbu kantor cabang Adam Air di Jalan Veteran Padang, Sumatera Barat. Karena tidak ada pihak Adam Air yang melayani, para pengusaha ini langsung mengambil barang-barang di kantor Adam Air. Mereka menyatakan barang-barang ini untuk menutup kerugian akibat pembatalan penerbangan Adam Air. Saya nggak main-main karena tur, kita udah pesan hotelnya, udah pesan bus pariwisatanya, makannya semua kita udah pesan. Kalau nggak ada tanggung jawab dari Adam kayak gini, gimana grup saya mau berangkat ini? Untuk menghindarkan aksi pengerusakan dan kriminalitas, polisi mengamankan kantor cabang Adam Air di Padang. Adam Air memang terkesan kurang terbuka mengenai sebesar apa dampak kemelut bisnisnya. Terbukti di Bandara Soekarno-Hatta, meski awalnya Adam Air menyatakan masih melayani penerbangan ke Surabaya, hari Selasa penerbangan ke Surabaya dari Jakarta malah dibatalkan. Tujuan lainnya yang dari awal sudah dinyatakan dihentikan juga tidak tersosialisasikan dengan baik. Dan pembatalannya itu dilakukan tidak sehari atau 3 hari sebelumnya gitu kan, biar kita bisa cari maskapai yang lain. Kalau misalkan ini dibatalkannya hari ini, jelas kita mau seperti apa? Ruginya berapa? Dikembaliin 297. Alasannya apa, Bu? Nggak tahu katanya di sini yang jual sekian. Travelnya nggak tahu katanya. Enggak, Ibu mau berangkat ke mana rencananya, Bu? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Sosialisasi yang terbatas dan kebingungan para calon penumpang akhirnya menjadi semacam pemandangan yang biasa di sejumlah bandara yang dilayani rute penerbangan maskapai Adam Air. Tim Koresponden Liputan 6 melaporkan.